Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu dengan Pak Angga. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masih di tema yang sama, yaitu tema 2. Judulnya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, untuk spesial minggu ini, kita memasuki sub tema 2 dengan judul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Khusus hari ini kita akan pelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita mulai dari pembelajaran 1. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, susu, telur, bahkan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus menjaga dan melestarikan hewan. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan menjelaskan ini. Untuk menjelaskan isi dongeng, kita memerlukannya untuk mencari sebuah informasi. Nah, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah untuk memahami sebuah isi dongeng. Mari kita coba membaca buku cerita pada mozaik kalian pada halaman 42 yang berjudul Si Kancil Kena Batunya. Untuk saat ini, Bangga akan setelkan videonya. Suatu hari angin berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata-kata sendirian. "Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku mereka dapat aku perdaya." Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asyik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya si kancil menemukan letak si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut." Bukan, kamu memang kecil tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam," ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani, karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Si siput meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. Jangan lupa kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu kita selalu berada di depan si kancil, kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil terheran-heran, segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan.
Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis kancil berkata, kancil memang tiada duanya. Si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Oh, kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah capek ia berlari, ejek siput. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai padahal aku berlari sangat kencang, seru si kancil. Sudahlah, akui saja kekalahanmu, ujar siput. Si kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Si kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Sudahlah, tidak usah sedih, aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal, janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka, ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Nah, bagaimana Sudah diperhatikan tadi? Oke, dari dongeng tadi, mari kita buat peta pikirannya. Ingat, peta pikiran dibuat untuk mempermudah memahami isi sebuah dongeng. Judulnya adalah Si Kancil Kena Batunya. Nah, untuk membuat peta pikiran bisa digunakan kalimat tanya. Contohnya, pertanyaan pertama Pak Angga adalah, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Maka pertanyaan kedua, Pak Angga buat dengan pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang memperhatikan kancil saat di sungai? Lalu pertanyaan ketiga adalah, bagaimana strategi siput saat akan mengikuti perlombaan dengan kancil? Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa permintaan siput pada kancil setelah memenangkan perlombaan? Nah, dengan beberapa pertanyaan tersebut, kita sudah bisa membuat peta pikiran. Ini disebut sebagai peta pikiran. Dengan adanya peta pikiran, kita dapat dengan mudah memahami isi sebuah dongeng. Memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar kita. Di sekitar kita banyak hewan, dan kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar. Contohnya adalah gerak berjalan, melompat, terbang, berlari, dan lain-lain. Bebek adalah salah satu hewan yang bermanfaat bagi manusia. Pernah nggak kalian melihat bebek berjalan? Bebek berjalan dengan melenggak-lenggok. Kita dapat menirukan gerakan bebek berjalan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Posisi kaki menekuk. Kedua tangan menekuk di samping pinggang. Kemudian, lenggokkan pinggulmu ke kanan dan ke kiri. Mulailah berjalan dengan melenggak-lenggok. Goyangkan pinggangmu ke kanan dan ke kiri sambil berjalan. Saat menari, kita harus memperhatikan dinamika gerak. Cepat lambatnya gerak tari disebut dinamika tari. Tarian akan terlihat indah jika dinamika geraknya tepat. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sifat pertukaran. Untuk sifat pertukaran kali ini akan berada dalam perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contohnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Mari kita coba menggunakan contoh soal berikut. Misalkan Pak Angga punya angka 24. Pak Angga buat sebagai berikut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal berikut? Langkah pertama adalah kita lihat dulu di sebelah kiri sama dengan. Di situ ada angka 6. Di sebelah sama dengan sudah ada angka 6. Maka
Kita hanya perlu mencari angka yang bukan 6. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencari angka ini berdasarkan 24. Pertanyaannya adalah 6 dikali berapa? Hasilnya 24. Ada yang tahu? Benar. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita sudah mendapati angka 4 pada titik-titik sebelah kiri sama dengan. Langkah selanjutnya adalah kita hanya tinggal memindahkan angka 4 tersebut ke sebelah kanan sama dengan. Maka, soal pertama selesai. Mudah bukan? Baik, mari kita lanjutkan contoh soal kedua. Misal Pangga punya angka 10. Lalu, sifat pertukarannya Pangga tulis sebagai berikut. Sama seperti tadi langkah pertama, kita lihat dulu di sebelah kiri sama dengan. Di situ sudah tertulis angka 2. Sedangkan di sebelah kanan belum ada angka 2. Maka angka 2 di sebelah kiri akan Pangga kopikan ke sebelahnya. Letaknya otomatis harus berbeda. Nah, setelah sampai sini baru kita cari titik-titiknya. Titik-titik dikali 2 hasilnya adalah 10. Ada yang tahu? Angka berapakah tersebut? Ya, angka 5. Karena 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Setelah kita mendapati angka 5, maka kita cukup memindahkan angka 5 ini ke sebelah kanan sama dengan. Maka pertanyaan soal kedua selesai. Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua. Bermain lompat tali. Pernah nggak kalian main lompat tali? Lompat tali itu salah satu permainan tradisional loh yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, permainan ini membutuhkan alat. Alat yang digunakan adalah karet gelang atau kita bisa menggunakan skipping. Cara melakukannya adalah pertama, pegang kedua ujung tali. Yang kedua, melompatlah ketika tali berada di bawah. Usahakan ketika melompat agar kakimu tidak menyentuh tali. Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Karakteristik individu adalah sifat yang khas atau watak yang khas yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Cika dan teman-temannya memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda, namun mereka tetap berteman dengan akrab. Mereka tidak mempermasalahkan keberagaman yang ada. Selain memiliki perbedaan hewan peliharaan, Cika dan teman-temannya juga memiliki perbedaan sifat dan karakter. Cika memiliki sifat pemalu. Leo memiliki sifat pemberani. Mita memiliki sifat marah. Mereka saling menghargai keberagaman sifat tersebut, sehingga tercipta kerukunan dan pertemanan. Menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Mari kita baca bacaan pada buku mozaik kalian halaman 51 dengan judul Nenek Tupai yang Sakit. Di sebuah hutan, tinggallah nenek tupai yang baik hati. Namun,
ia hidup seorang diri di rumah yang sangat kecil. Ia rajin berkebun dan sangat pintar mendongeng. Namun, pada suatu sore, Nenek Tupai sakit dan tidak dapat mendongeng karena ia batuk. Beberapa binatang pun berkumpul di halaman seperti kancil, kuda nil, gajah, jerapah, dan landak. "Apa yang harus kita lakukan untuk Nenek Tupai?" tanya kuda nil. "Begini saja teman-teman, ayo kita bergantian untuk merawat Nenek Tupai. Sebagian mendongeng dan bekerja di kebun," usul kancil. Akhirnya, binatang-binatang yang lain pun setuju dengan usulan sang kancil. Keesokan harinya, mereka pun bergantian untuk merawat Nenek Tupai. Jerapah bertugas merawat Nenek Tupai, kancil dan kuda nil bertugas mendongeng. Gajah dan landak bertugas untuk menyirami kebun. Tak lama kemudian, Nenek Tupai pun sembuh dan kembali lagi dengan rutinitas sehari-hari. Nah, dari bacaan tadi, kita dapat mencari unsur-unsur dongeng. Unsur yang ada dalam dongeng yang pertama adalah tokoh. Siapakah tokoh dalam dongeng tadi? Tokohnya antara lain unsur yang kedua adalah watak tokoh. Dari tokoh yang tadi, bagaimanakah watak tokoh-tokoh tersebut? Unsur ketiga adalah alur cerita. Alur cerita pada dongeng tadi adalah maju atau lurus. Unsur yang keempat adalah latar. Di manakah terjadinya dongeng tadi? Di sebuah hutan, rumah Nenek Tupai. Unsur yang terakhir adalah amanat atau pesan. Amanatnya adalah, tolonglah orang lain yang membutuhkan, terlebih yang sedang sakit. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah stay tune sampai akhir pembelajaran. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.